sudah hadir di ruangan ini. Kita akan segera mulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan pujian yang berkata, semusim berlalu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin, haleluya. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin, haleluya. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pemeliharaan-Mu bagi kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin, haleluya. Kasih dan setiamu tak pernah layu di. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Semusim berlalu, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin, haleluya. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Amin.
segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku puji Tuhan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kebaikan-Mu. Puji Tuhan. Amin. Amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Segala puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin, amin, amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku. Amin. Amin, 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 amin. Ku bersyukur padamu. Amin. Selamanya. Oh, oh, oh. Selamanya kami bersyukur Tuhan. Oh, oh. Selamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Yes, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Syukur kami, pujian kami, hormat kami, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami datang padamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk menyembah dan memuji nama-Mu Puji Bapa. Tuhan, kiranya Engkau Puji hadir di Tuhan, tengah-tengah kami puji Tuhan. Tuhan, Engkau puji hadir di Tuhan. tengah-tengah ibadah kami Tuhan, Puji untuk melawat Tuhan, setiap hati puji kami Tuhan. Tuhan, Semoga puji tidak ada yang terlewat satu hati Amin, pun Tuhan. amin, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Puji terima Tuhan. kasih Allah Roh Kudus. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Bagaimanapun keadaan kita, ada Tuhan Yesus. Amin. Dia akan selalu menolong kita, selalu menyertai, selalu memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Kami tetap percaya Tuhan. Yes, haleluya. Kami yakin Tuhan akan selalu memberkati. Amin. Haleluya. Yes. Ku yakin Tuhan melindungi. Kami lebih dari burung di udara. Amin. Kami lebih dari tutur. Amin.
Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, yes. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu, amin, amin, haleluya. Tuhan selalu menolong. Terima kasih buat pertolongan Tuhan bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih selalu menjaga kami, Tuhan. Ia mengenyangkanku. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Bapa kami yang baik. Haleluya. Puji Tuhan. Musim akan selalu berganti. Yes. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin, amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Yes. Burung di udara Tuhan pelihara. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Mari katakan lagi, Tuhan selalu menolong kita. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Selalu dan akan terus menolong kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari yang merasakan pertolongan Tuhan sampai saat ini nyanyikan pujian ini. Tuhan selalu. Kami ada karena pertolongan-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Yes Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Kiranya manis kau dengar Tuhan.
selalu menolongku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Kami percaya Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup kami ada Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tak dapat balas kasih-Mu Tuhan, hanya syukur kami. Terima kasih dari hati kami Tuhan. Puji Tuhan. Saudara jangan takut kalau rambut saudara rontok. Tuhan tahu, amin. Mulai banyak beruban seperti saya. Tuhan menggendong kita, amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa, Tuhanlah kekuat. Amin. Puji Tuhan. Dia penolongku yang beri hidup, Kau yang berdaya.
Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang percaya seluruh semesta sujud. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Yes, amin. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan kita kuat, amin. Karena Tuhan kita mampu bersyukur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kau Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya, amin. Haleluya. Kaulah menara dan kota berlindung. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak berhindariku. Ku mau selalu bersyukur, amin. Haleluya. Puji Tuhan, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, amin. Hati kami bertanya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu. Mari yang bersyukur, ku mau selalu. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.
Jemaat katakan lagi, puji Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu. Siapkan kita. Dan berkati persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan bawakan korban persembahan. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, bertahta untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dekatmu Tuhan, bukan
Haleluya. 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 Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita bersalam-salaman. Katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya, silakan kita duduk. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Bapak Pendeta Arthur Mirah dari Kalimantan Timur akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita di hari ini. Beliau pernah pengerja di sini selama 8 tahun, saudara. Jadi memang asli Cinere. Mari Tuhan Yesus berkati. Baik, puji Tuhan. Mari kita serukan dulu sebanyak 3 kali. Haleluya, haleluya, dan haleluya. Dengan semangat, upayakan 2 atau 3 orang di samping kiri, kalau ada orangnya ya. Kanan Anda, di belakang Anda bisa dengar suara Anda. Mari kita serukan 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Allah kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya merasa semangat dan bersuka cita atas kasih karunia Tuhan yang besar, luar biasa dan ajaib, yang telah menolong saya, memberkati saya sampai pada akhirnya saya bisa melewati tahun-tahun praktek di sini. Walaupun juga banyak kekurangan, ada ketidaksempurnaan, tapi di tangan Om dan Tante saya berhasil melewati 8 tahun. Nah puji Tuhan, saya bersyukur hari ini bisa ada di atas ini, bukan karena saya lebih hebat, lebih pintar dari Bapak Ibu, tetapi ini waktunya Tuhan dan kesempatan yang Tuhan beri untuk saya menyampaikan firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan, nama saya masih tetap Arthur ya Bapak Ibu ya. Tidak berganti dari dulu, tetap Arthur. Kalau dulu kami tinggalkan Cinere ini berdua sama istri saya. Tidak lihat. Oh itu terhalang. Ya mohon berdiri Ibu Gembala Kalimantan Timur, Kecamatan Damai, Kampung Sempan. Anda tahu mana satu anak saya itu? Tidak kelihatan lagi. Oh ada di atas, puji Tuhan. Aduh, kayaknya dia mau ganti Om Stefano jadi pegang LCD ya. LCD atau sound system ya. Tidak tahu apa yang dia lihat di atas sampai dia tertarik duduk di atas. Puji Tuhan. Berkenan dengan kehadiran kami di sini Bapak Ibu yang diberkati, kami dalam rencana untuk menghadiri pernikahan dari adik saya Stefano yang akan dilaksanakan Sabtu mendatang. Mohon doa kiranya Tuhan menolong, memberkati sehingga semua berjalan baik, lancar, dan di atas segala sesuatunya Tuhan yang dimuliakan. Amin. Oke, kita buka firman Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala.
pelayan-pelayan, seluruh jemaat Tuhan yang boleh memberi ruang dan waktu bagi saya untuk menyampaikan firman Allah. Ya, seperti tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan dalam kitab Rut pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18, maka hal yang sama pun pada ibadah kedua ini siang ini saya menyampaikan firman Tuhan dari hal ini juga dari yang saya khotbahkan tadi ya. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Rut pasal 1 ayatnya yang ke-15 mulai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita boleh baca sama-sama. 2, 3. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah berkata-kata kepadanya. Baik, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati, Anda yang sering membaca Alkitab secara secara berkesinambungan, yang rajin meneliti Alkitab, maka bagi Bapak Ibu yang sudah pernah membaca keseluruhan kitab Rut dari pasal 1 sampai selesai, maka kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan atau mendapatkan gambaran siapa yang namanya Rut. Nah, tentunya dari awal kita sudah membaca, dan Rut adalah kisah yang buat saya ini adalah berakhir dengan kisah yang manis ya Bapak Ibu ya. Berbuah baik, happy ending ceritanya. Namun awal mula dari kisah ini tidaklah sesederhana itu. Awal mula Rut masuk dalam keluarga Elimelek itu dalam kondisi suasananya lagi sulit, lagi susah Bapak. Waktu dia menjadi menantu daripada keluarga ini, Alkitab berkata mereka dalam kondisi sulit. Kepala keluarga atau suaminya yang namanya Naomi itu sudah meninggal. Akhirnya Rut menikah dengan yang namanya ada 2 anak ya. Naomi itu punya 2 anak, Mahlon dan Kilion. Menikahlah dengan Rut dan Orpa. Alkitab berkata saya lebih cenderung kepada Rut karena memang di kisah ini Rut lah yang betul-betul bisa dikatakan kita bisa lihat garis besar atau perjalanan hidup Rut yang pada akhirnya kalau Anda baca Alkitab, maka lewat Rut ini, Rut menjadi bagian daripada silsilah Kristus Yesus. Jadi ini kisahnya ini luar biasa banget buat saya Bapak Ibu. Namun mari kita coba melihat dulu perjalanan daripada yang namanya Rut. Dalam kondisi ini terjadi Bapak Ibu di ayat 15 kita sudah baca tadi, kondisinya sudah sukar, sudah sulit. Keadaannya lagi gak bisa diapa-apain. Sudah terjadi percakapan pamit-pamitan, kata mertua kepada kedua menantunya. Orpa udah pulang. Rut, kamu pulang juga. Ikut dengan Orpa ke kampungmu, ke tempatmu. Namun apa yang kita baca, Rut bersikeras untuk tetap bersama-sama dengan Naomi. Rut bersikeras dengan kalimat-kalimat yang tidak tanggung-tanggung. Buat saya ini kalimat powerful sekali untuk untuk membuat atau menggambarkan sebuah keputusan. Dan saya percaya itu adalah keputusan yang paling benar
yang diambil oleh Ruth. Dia memilih sebuah keputusan yang baik sekali untuk kembali ke Bethlehem. Padahal situasinya lagi tidak menguntungkan. Dia habis ditinggal suami, dia ikut dengan mertua yang sudah kere, sudah susah Bapak Ibu ya. Alkitab katakan, mereka pulang dengan tangan hampa walaupun Elimelek dulu datang dengan tangan penuh. Mereka mencoba mencari peruntungan di Moab. Tetapi pengharapan mereka tidak terjadi sesuai dari apa yang mereka harapkan. Justru di Moab, di tanah Moab, mereka mengalami bagaimana kesusahan demi kesusahan yang akhirnya memukul mereka untuk kembali ke Bethlehem. Khususnya yang namanya Naomi. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata Ruth ini bersikeras. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu atau khususnya ibu-ibu lah. Ini contoh kecil, kira-kira ibu-ibu, Anda sudah ditinggal suami. Dan Anda sekarang ikut dengan mertua yang udah gak ada apa-apa. Kesempatan untuk bersuami lagi pasti. Kesempatan untuk berpisah dari mertua ada jalannya. Kan sudah gak ada suami, sudah punya langkah, sudah punya kebebasan untuk bisa pisah. Kalau saya tanya sama ibu-ibu, kalau sudah berteman atau berkawan dengan mertua yang sudah nggak punya apa-apa kira-kira, terus mertua ngomong sama ibu-ibu atau sama menantunya, ya udah kamu pergi tinggalin aku aja deh. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Seandainya aku pun menikah lagi punya anak, masa kan kamu harus tunggu puluhan tahun. Kira-kira keputusan ibu-ibu apa? Yang ditinggal suami yang cuma punya mertua. Halo, saya mau tanya jujur. Kawin lagi dong. Potensinya masih besar. Tinggalkan Naomi, tinggalkan semua kesusahan. Toh masuk dalam keluarga Elimelek itu tidak menjadi apa? Tidak merubah keadaan. Justru menambah kesulitan. Makanya Orpa pulang. Namun ada sosok pribadi yang luar biasa yang namanya Ruth di sini. Dia tetap mengikuti mertuanya walaupun dalam kondisi sulit. Saya mau katakan begini, saya dapat hikmat Tuhan. Ibu-ibu, mungkin Anda tidak punya apa-apa. Bapak-bapak, Anda tidak punya, yang mungkin yang Anda punya itu gak berharga untuk ditinggalkan. Tapi sebuah keteladanan hidup itu adalah warisan yang paling baik untuk anak-anak Anda. Saya percaya Naomi adalah orang yang punya iman dengan Tuhan. Saya percaya dari kalimat-kalimat, makanya saya bilang kalau bagi Anda yang membaca Alkitab, Anda akan menemukan bahwa Naomi adalah orang yang beriman. Dalam Rut 1 ayat 21, dia berkata tentang Tuhan. Di akhir juga di pasal 4 dia berkata tentang Tuhan. Mungkin kita nggak punya apa-apa saat ini yang bisa kita wariskan, Bapak, Ibu. Kita nggak punya mobil, fasilitas, deposito yang besar untuk kita apa? Wariskan kepada anak-anak. Namun kesetiaan dan doamu itulah adalah sesuatu yang baik. Untuk bisa kita wariskan. Mungkin Naomi berkata, aku gak punya apa-apa. Kamu gak bisa ikut aku. Tapi Ruth sudah menangkap sesuatu. Ruth sudah mengkonfirmasi sesuatu tentang ibunya ini, tentang mertuanya ini. Ketika dia melihat pribadi yang namanya mertuanya ini, yang namanya Naomi. Dalam mungkin doanya, dalam penyerahannya, dalam penyembahannya kepada Allah. Ruth menangkap sesuatu bahwa orang tua ini berbeda. Orang tua ini lain daripada yang lain. Karena gak mungkin bagi saya Bapak Ibu ya. Gak mungkin bagi saya mau ikut dengan mertua mungkin yang kondisinya sudah seperti itu.
Pasti ada sebuah alasan yang kuat yang tidak hanya sekedar mertua. Tidak hanya didasarkan pada belas kasihan. Oh, saya kasihan nanti takut dia ada apa-apa di jalan. Oh, saya kasihan nanti dia pulang ke Bethlehem. Nanti susah minta-minta di sana, ya saya ikut aja deh. Tapi perhatikan dengan baik, Alkitab berkata dalam apa yang kita baca, dikatakan ayatnya yang ke-16, ini kalimatnya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dia tutup di ayat ini. Allahmu, Allahku. Allahmu, Allahku. Berarti ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Rut. Sehingga dia tidak main-main mengatakan kalimat ini. Jangan suruh aku pulang. Jangan suruh aku kembali ke tempat asalku. Tapi biarlah aku menyertai engkau. Karena saya sekarang ini sudah seorang Israel. Karena saya posisinya sekarang ini sudah punya Allah yang benar. Allahmu adalah Allahku. Seseorang yang berkata Allahmu adalah Allahku, itu adalah kepercayaan. Orang lain di luar sana tidak mungkin dengan gampangnya masuk ke gereja ini dan berkata Allahmu adalah Allahku. Ya kan? Coba kita keluar ke depan gereja ini Pak, Ibu. Dan kita bilang begini, mau enggak kamu yang menyembah Allahmu di sana, datang menyembah Allahku di sini. Yang bukan seagama. Orang pasti enggak mau Pak. Orang pasti enggak ingin. Karena dia punya kepercayaan tersendiri. Dia punya keyakinan dan pendirian yang kokoh atas apa yang ia percayai. Dan Rut meninggalkan kepercayaan yang lama, datang kepada kepercayaan yang baru. Dengan penuh semangat dia berkata, Allahmu, Allahku. Artinya apa Bapak Ibu? Berarti Rut telah mengkonfirmasi. Rut telah mendapatkan sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Dan itu telah merubah keyakinannya kepada Allah. Dia tinggalkan, dia punya Allah. Dia punya pendirian yang masa lalu dia percayai. Dia punya alasan yang kuat untuk kembali ke tempatnya. Namun itu tidak dia lakukan Pak. Dia tidak lakukan Ibu. Karena apa? Dia telah mengandung sesuatu yang namanya Allah Israel di dalam hatinya. Saat engkau putuskan ikut Tuhan Bapak Ibu yang diberkati. Saat kita masuk dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, kita harus bisa menangkap sesuatu dan mendapatkan sebuah alasan yang cukup kuat. Yang menjadi alasan bagi kita, kenapa kita pilih Yesus sebagai Tuhan kita. Amin. Kenapa kita pilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Saya percaya kita semua telah mengambil sesuatu yang penting di sini. Kita telah mendapatkan sesuatu yang memang betul-betul telah merubah hidup kita. Sehingga bagi kami sebagai hamba Tuhan, saya percaya saya telah mendapatkan sesuatu dengan istri saya. Makanya kami berangkat ke Kalimantan. Saya cerita sedikit awal pelayanan kami. Kami dipercaya oleh majelis daerah masuk ke sebuah tempat yang maaf sudah tidak ada jemaatnya. Bukan merintis ya Bapak Ibu. Ada jemaatnya tetapi karena kondisi pelayanan yang sebelumnya itu menyebabkan jemaat itu mundur semua. Kami masuk awal pelayanan itu enggak ada jemaat, tidak disambut oleh siapapun. Bahkan kalaupun bertemu dengan jemaat itu mereka cuek. Biasa aja, berbulan-bulan jemaat baru merapat. Kami masuk ke pelayanan itu, satu waktu kami dikunjungi seorang dukun. Niatnya baik Bapak Ibu ya, bawa rambutan. Bawa rambutan, bilang Pak Gembala, ini rambutannya.
Ya, sebagai gembala, saya langsung berdoa. Mari Bu, kita berdoa. Sementara berdoa, di pertengahan saya berdoa, saya sepertinya disuruh buka mata. Akhirnya saya buka mata. Saya buka sejenak, saya lihat matanya lagi melotot begini. Dia lagi baca mantra. Dia lagi baca apa ya? Saya tidak tahu. Pokoknya mulutnya komat kamit waktu itu. Dan mengisyaratkan kepada saya bahwa dia sedang melakukan ritual kepada saya. Saya cepat-cepat juga kemas di dalam hati. Jadi doanya itu dua arah. Satu, ucapan yang memberkati ibu ini, tapi di dalam hati dalam nama Yesus. Itu kekuatan Roh Kudus. Kita berucap yang lain, tapi di dalam hati ada keyakinan yang lain yang kita keyakinan kalimat untuk apa? Untuk memutus mantra-mantra yang dipergunakan. Saya berdoa, akhirnya saya tanya sama Yanti, mau makan nggak rambutan yang sudah dibaca-bacain? Wih, dia bercanda juga. Papa dulu lah. Oke lah, saya buka Bapak Ibu ya. Saya buka, saya makan. Ya, tidak terjadi apa-apa kok. Ayo kita makan. Berkat kita syukuri. Walaupun jalan berkat itu datangnya dari hal yang tidak baik, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa rubah kutuk jadi berkat. Amin. Itu yang Tuhan lakukan bagi kami. Dalam perjalanan pelayanan ini nggak mudah buat saya. Nggak mudah bersama dengan istri dan anak yang masih kecil. Satu waktu saya mau bersaksi ini banyak ya hari ini. Satu waktu kami sudah 3 hari Bapak Ibu ya. Jadi sudah 2 hari, 3 hari kami sudah kehabisan amunisi, kehabisan beras di belakang. Yang terakhir kami masak itu sedikit. Dan karena kondisi sulit waktu itu awal-awal pelayanan, nah akhirnya yang tersisa di hari itu nasi yang sudah berair. Nasi yang sudah, ya kalau orang ibu-ibu rumah tangga bilang sudah basi lah. Cocoknya dikasih sama ayam, cocoknya dibuang, gak bisa diapa-apain lagi. Saya bilang sama Yanti, mah goreng itu buat prayer. Karena dia minta makan 3 tahun menjelang 4 tahun. Dia sudah bisa ngomong lapar. Akhirnya pergi goreng, ini ceritanya. Goreng. Sudah digoreng, dia datang lagi ngomong ke saya, Pak, aja yang terusin. Kenapa? Sudah digoreng gak mau kering-kering. Biasanya kan nasi goreng kalau sudah digoreng, ya hangus. Itu gak mau kering. Ya, hiburkan dia. Saya pergi ke dapur. Masukkan kompor yang paling besar. Kasih yang ada bunyi. Gak mau kering juga. Tapi namanya sudah lengket. Ya lengket. Datanglah nasi goreng itu saya bawa kepada prayer. Kasih makan dan saya berucap begini. Tuhan, saya butuh peneguhan dari Tuhan. Kalau dia makan ini sampai dia sakit perut, berarti kami harus tinggalkan pelayanan. Tapi kalau dia makan nasi basi ini dan dia tidak terjadi apa-apa, akan terus sampai Tuhan berkata selesai. Selesai makan apa yang terjadi, Pak? Kira-kira bagaimana? Sakit atau enggak? Enggak dong. Tuhan kita kan hebat. Nasi basi enggak sakit. Tapi jangan coba-coba ya. Jangan pulang ke rumah, saya mau ikut Pak Gembala Arthur, ada ini nasi basi. Jangan. Selama persediaanmu masih baik, makan yang baik. Engkau sudah diberkati, engkau sudah diberikan pertambahan. Nikmati apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan izinkan kami lewati itu, ya kami lewati dulu. Satu waktu prayer ini mengalami sakit yang luar biasa, Bapak Ibu yang diberkati. Saya sampai mencucurkan air mata, jadi 2 hari dia sakit diare. Maaf bicara, sampai baju yang dia pakai itu habis. Terakhir saya pakaikan dia itu apa? Kalau buat bayi-bayi itu ada apa? Apa itu yang suka dibungkus itu? Kalau orang Manado bilang loyor. Apa itu Pak? Pokoknya kain lah itu.
Saya lupa mau sebut apa. Tinggal pakaikan gitu. Karena celana sudah habis. Turun yang dari belakang ini. Pas hari kedua, sudah malam, ini sudah mulai capek. Energi sudah terkuras. Pikiran kami juga sudah terbatas. Gak ada kekuatan mau bawa ke dokter, Bapak. Ibu, gak ada kekuatan. Orang gak ada uang kok waktu itu. Doa yang kami naikkan sama Tuhan. Malamnya, apa yang terjadi? Di Beston jam 8 malam. Pegang anak ini masih ringan. Ya, sekarang saya sudah nggak bisa angkat dua tangan dia. Beratnya sudah mungkin 40 kilo. Pegang. Tuhan, anak ini ada dengan kami karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kami masih rawat anak ini. Maka kami minta mujizat Tuhan terjadi. Tidur. Gak ada terjadi apa-apa. Besoknya jam 8 dia bangun, kami Beston tidur lagi. Karena capek, sudah 2 hari bergelut dengan anak ini. Bangun besok paginya, jam 8 itu. Dia pertama kali dia berucap. Dia bilang, "Pa, haus." Dalam kondisi ketidakberdayaannya dia cuma bilang haus. Orang gak bisa bangun, dia sudah loyo. Untuk berdiri aja dia sudah gak bisa. Saya kasih minum. Bentar lagi dia bilang, "Pa, lapar. Cepat kami bikin bubur." Mumpung dia mau makan. Cepat ditangani, kasih makan. Jam 11 dia minta makan lagi. Dan apa yang terjadi jam 12, jam 1 Bapak Ibu yang diberkati. Ada yang lewat. Anak-anak kecil yang lewat di depan gereja. Prayer. Dia dengar. Entah ada kekuatan yang bagaimana yang saya tahu itu dari Tuhan. Entah bagaimana ceritanya dia, kapan dia kuatnya. Tiba-tiba dia minta turun Bapak Ibu yang diberkati. Orang lagi tidak berdaya 2 hari, hari ketiganya mau makan bubur sedikit dengan minum air, tiba-tiba sudah turun. Awalnya dia cuma turun, lihat temannya yang manggil. Lama-kelamaan namanya anak-anak mulai panas. Tiba-tiba udah lari Bapak Ibu. Tuhan sudah berbuat sesuatu yang ajaib. Saat Anda ikut Tuhan, saya mau katakan Bapak Ibu. Mari minta sesuatu peneguhan yang datangnya dari Tuhan. Sehingga iman kita menjadi iman yang sejati. Seperti layaknya Rut. Rut mendapatkan sesuatu yang berharga yang saya tahu telah mengubah hidupnya. Sehingga dia berani berkata, "Allahmu adalah Allahku. Tuhanmu adalah Tuhanku." Bahkan dia mendesak dengan sangat, "Jangan suruh aku pergi." Dimanapun Naomi berada, di situ juga Rut berada. Berarti ada sebuah kepastian yang telah diterima oleh yang namanya Rut dalam keyakinannya kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang saya mau katakan di sini. Dalam keteguhan hatinya dia ikut Tuhan. Dia meninggalkan Allahnya. Dia meninggalkan semua kepercayaan yang pernah dia percayai dulu. Dengan penuh ketulusan dia ikut dengan Naomi. Masuk kepada sebuah perjalanan yang mungkin belum dia mengerti sepenuhnya sampai jauh ke sana. Namun dia tetap tunduk, dia tetap taat terhadap apa yang menjadi ucapannya. Saat kita ikut Tuhan, mungkin hari ini kita belum lihat bagaimana Pak, Ibu pelangi kasih Tuhan hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Mungkin hari ini saat kita ikut Tuhan, kita belum melihat bagaimana doa kita dijawab dengan cemerlang. Saat kita ikut Tuhan, belum terjadi seperti apa yang kita harapkan. Tapi ketahuilah namanya benih itu kalau sudah ditanam, bahkan ditanam di tanah yang subur, di tanah yang baik, pasti Allah akan tumbuhkan benih itu. Pasti Pak, pasti. Firman-Nya ya dan amin. Dan itu dibawa oleh Rut. Masuk di Bethlehem, gempar kota Bethlehem. Oh itu Rut sudah pulang. Itu Naomi sudah pulang bersama dengan menantunya. Dalam kondisi begitu, Rut membuktikan
bagaimana dia menjadi seorang yang bertanggung jawab. Dia kerja di ladangnya Boas. Bapak Ibu yang diberkati, mungkin hari ini penghasilanmu tidak seperti orang lain. Mungkin apa yang kau kerjakan kelihatannya ngikut orang itu kecil. Tapi kalau engkau kerjakan dengan penuh ketulusan hati, Ruth belum tahu dia kelak akan jadi apa nanti. Dia belum tahu bahwa dia akan menjadi seorang istri yang kaya pada waktu itu. Bahkan Alkitab katakan orang yang kaya di Bethlehem. Ruth nggak tahu bahwa kondisinya akan begitu waktu itu. Dia cuma pungut-pungut jelai, yang tertinggal itu dia pungut, dia bawa sama mamanya. Menunaikan tugas tanggung jawabnya sebagai orang yang bertanggung jawab akan kehidupan mertuanya. Bapak Ibu yang diberkati, saat ini mungkin saat kita bekerja, kita tidak seperti orang lain sudah hebat, sudah luar biasa. Tetapi ketahuilah dan percayalah, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, hari ini mungkin sedikit, hari ini mungkin belum terlihat, hari ini mungkin belum terjadi. Tetapi satu waktu ketika Tuhan membukakan jalannya dan pintunya, Anda akan melihat mujizat dan karya itu terjadi dalam hidup Anda. Haleluya. Itu akan terjadi. Karena firman ya dan amin. Ya dan amin. Itu pasti terjadi. Makanya Ruth punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita pun hari ini gereja Tuhan Bapak Ibu yang diberkati. Kita harus terus berjalan dalam kesetiaan. Kita harus terus berjalan dalam kesetiaan. Punya dedikasi hidup yang tinggi kepada Allah kita. Yang kita layani, yang kita percayai. Hari ini Anda duduk di kursi yang baik. Hari ini Anda di ruangan yang kita semua ada di ruangan yang dingin ber-AC. Waktu datang dengan kendaraan. Ada yang motor, ada yang mobil. Buka pintu, dengarkan khotbah. Dibekali dengan firman Allah. Kita adalah orang yang beruntung di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sehingga kita dididik, dilatih di tempat ini. Bertumbuh menjadi seorang pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu saya akan berangkat kepada hal yang terakhir. Yang harus jadi perenungan yang kuat bagi kita juga. Ruth menunjukkan imannya yang sempurna. Iman dalam bahasa Inggris dikatakan faith. Faithful, iman yang penuh, iman yang sempurna. Tetapi ada kata faithfulness yang artinya kesetiaan. Kalau kita bicara kesetiaan, kenapa kita harus setia Bapak Ibu? Karena yang dasarnya adalah kita punya Tuhan yang setia. Allah yang memanggil kita dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah apa? Setia. Kenapa kita harus setia? Karena Allah kita setia. Kenapa kita harus setia? Karena Allah kita hebat, Allah kita luar biasa. Allah kita adalah Allah yang menggenapi janjinya, yang firman-Nya adalah ya dan amin. Mengapa demikian? Saya mau berkata begini. Kita punya Allah yang hebat. Saat dia memberikan tenaga dan kuasanya kepada hamba-hambanya, pelayan-pelayannya. Untuk menunaikan tugas pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Dalam penyelenggaraan kasih karunia. Tuhan kita tidak pernah menjadi lemah. Saat dia memberkati semua umat-umat Tuhan dengan segala yang dia punya. Dia limpahkan berkat kasih karunia, kekayaan, kehormatan, kebijaksanaan. Dan semua yang Anda bisa miliki hari ini. Dia tidak pernah berkekurangan. Kalau ada orang besar di dunia ini Bapak, Ibu, kalau dia beri hartanya bisa habis. Seorang yang kaya kalau dia bagi-bagi hartanya kepada semua umat di dunia ini habis. Tapi Tuhan yang kita sembah setiap hari, setiap waktu ketika dia memberkati hidup kita dengan anugerahnya. Dia tidak pernah menjadi lemah. Dia tidak menjadi terbatas. Dia tetaplah Allah. Dari dulu sekarang sampai selamanya tetaplah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dan melaksanakan janjinya dalam hidup kita. Kalau sudah begini Bapak Ibu yang diberkati, apa yang akan kita buat untuk Tuhan kita yang setia? Apa yang mau kita balas? Ada lain selain hidup kita untuk memuliakan Tuhan.
Nggak ada lain, setiap potensi yang Tuhan taruh, kita kembalikan kepada Tuhan. Anda punya apa hari ini, itu dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita punya, kita miliki itu juga dari Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa mendapat apapun kalau Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Semuanya datang dari Tuhan. Semuanya datang dari Tuhan, Bu. Apalagi yang kurang? Yang kurang adalah kadang-kadang kita tidak bisa menempatkan Tuhan di posisi yang paling utama dan terutama dalam hidup ini. Jujur saya mau katakan, kadang-kadang kita terbatas karena situasi. Kadang-kadang sesuatu terjadi persoalan dalam hidup kita. Kadang-kadang itu menjadi batas untuk kita melayani Tuhan. Tetapi mari pertegas langkahmu hari ini. Kalau engkau sudah maju, jangan pernah berhenti. Mungkin langkahmu terbatas Bapak Ibu. Mungkin engkau berjalan jadi perlahan. Mungkin seperti langkahmu harus diseret. Tetapi kalau engkau maju saja. Tuhan selalu serta. Kalau masih berdosa saja Bapak Ibu, Tuhan sudah mau datang bagi kita menebus kita. Apalagi kalau kita masuk dalam rencananya untuk melayani Dia. Dia amat terlebih tahu segala sesuatu yang kita perlu. Dia amat terlebih tahu segala sesuatu yang kita butuh. Dia amat terlebih tahu lebih dari apa yang kita bayangkan dan kita minta dan kita doakan. Tuhan tahu dan Tuhan bekerja lebih daripada semuanya itu. Bahkan ketika orang di sampingmu Bapak Ibu tidak mengerti tentang engkau. Mungkin bosmu tidak memahami sepenuhnya apa yang akan engkau sedang mimpikan hari-hari ini. Tetapi mari lihat keselamatan yang dari Tuhan. Bahwa matanya selalu tertuju kepada kita. Bahkan kasihnya selalu datang kepada kita. Alkitab berkata begini Bapak Ibu. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi ini. Amin. Yang dia mau kasih apa? Dia mau limpahkan kekuatan bagi umat-umatnya yang berharap akan kasihnya. Dia mau limpahkan kekuatan saat mata kita tertuju kepada Tuhan. Saya percaya mata Tuhan yang tidak terbatas itu datang kepada kita. Saat kita pandang kepada Tuhan, maka pandangan Tuhan pun datang kepada kita. Makanya Daud bersaksi, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kita nggak akan pernah dihentikan oleh siapapun. Mari kita berjuang hari ini dalam kesetiaan. Sampai masalah tidak akan menghentikanmu. Sampai pergumulan tidak akan menghentikanmu. Sampai keadaan di situasi akan menyerah karena engkau setia. Iblis tidak akan datang mengganggu dan mengganggu lagi engkau. Iblis tidak akan mengobrak-abrik lagi. Karena apa? Dia nggak bisa lagi. Dia tidak ada pintu lagi. Semua telah tertutup rapat, terkunci bersama dengan Tuhan. Anda telah totalitas menyerahkan hidup ini untuk dipakai Tuhan. Jadi persembahan yang indah setiap waktu. Haleluya. 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 Hadirat Tuhan ada di sini Bapak Ibu. Buka hati dengan sungguh di hadapan Tuhan. Perhadapkan hidupmu hari ini. Dan berjalan dalam kasih karunia Tuhan yang lebih besar. Saya ingat cerita Petrus dalam tradisi Yahudi. Waktu kota Roma sudah dibakar. Besar menghasut. Orang-orang Kristen disalahkan. Dikambing hitamkan. Murid-murid datang kepada Petrus. Mereka bilang, guru, kamu harus tinggalkan Roma. Lewat jalan yang sunyi. Dalam tradisi pelarian Petrus. Petrus bertemu dengan Yesus. Dalam penampakannya. Dari tradisi ini dikatakan, Petrus bertanya jawab dengan Rabi, dengan Yesus. Mau kemana engkau guru? Yesus jawab, aku mau ke Roma untuk menyalibkan diriku yang kedua. Dari ucapan itu mengertilah Petrus bahwa dia tidak boleh lari
dari apa yang harus dihadapi. Dia kembali ke Roma dengan kalimat powerful, kalau Tuhan Yesus disalib dengan kepala di atas, salibkan aku dengan kepala di bawah. Hari ini Anda harus pulang dengan kemenangan iman, bahwa engkau tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan lagi. Engkau tidak akan lagi melakukan hal-hal yang mungkin tidak Tuhan inginkan. Tetapi hidup yang sisa ini Anda akan persembahkan sebagai narwastu yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang setiap hari, setiap saat dan waktu engkau menangkap kesempatan dan momen yang indah untuk engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Semakin apa? Semakin indah, Pak. Semakin mulia, Pak. Semakin berkenan. Sehingga semua pintu-pintu yang bukan dari Tuhan itu enggak ada lagi. Pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan enggak ada lagi. Yang Anda kerjakan adalah apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang patut dipuji, apa yang disebut kebajikan. Itulah yang engkau lakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan turun memberkati engkau. Tutup mata dan engkau sembah Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Mari kita bangkit berdiri. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusarimu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat mas dan perak, tak sebanding denganku, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusarimu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat mas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga
Tuhan. Seperti hujan rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat mas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti hujan rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat mas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan kamu, dalam kekekalan, dalam kekekalan kamu, di dalam kekekalan, dalam kekekalan kau mulia. Haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, kebesaran hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih. Ibu Lina Deli maju ke depan untuk berdoa.
Terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, kalau kami ada sampai detik ini, semua karena kasih dan kemurahan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan mau kami hidup setia sampai akhir. Tuhan mau kami sebagai anak-anak-Mu mengikut Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan. Mungkin sebagai anak Tuhan, kami mencerminkan sifat dunia dalam kehidupan kami sehari-hari. Mungkin ada kesombongan di hati kami. Mungkin ada keangkuhan di hati kami. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Roh Kudus. Kami mau ikut Tuhan dengan benar. Karena janji penyertaan-Mu bukan hanya di dunia ini Tuhan, tapi juga di dalam kekekalan Kau tetap setia buat kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami menyembah Allah yang benar, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh dengan mujizat. Terima kasih Bapa yang baik, karena kami percaya ikut dengan Tuhan ada kemenangan. Bersama dengan Tuhan ada pemulihan. Bersama dengan Tuhan ada pembelaan. Bersama dengan Tuhan solusi kami, apapun masalah kami ada jawaban. Bersama dengan Tuhan kemenangan demi kemenangan kami lewati. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anaknya, berkati seluruh sidang jemaat di Kalimantan Tuhan. Pakai hidupnya lebih heran lagi. Urapi Tuhan setiap pemberitaan firman yang dilayani oleh gembala, sehingga lewat hidupnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati juga Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, yang mana kemarin juga Bapak Gembala di tempat ini berulang tahun. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan, sehat-sehatkan beliau. Biarlah lewat hidup Bapak Gembala nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati keluarganya, berkati seluruh si pastori yang ada. Berkati seluruh sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Yang mungkin dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah mendapat kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati juga bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan senantiasa ada buat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kami percaya bukan hanya kami yang diberkati, tapi anak cucu kami juga akan diberkati. Karena itu janji firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diberkatilah orang yang kita bawakan korban persembahan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh
diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Haleluya, haleluya. Tadi pagi hampir saya lupa, dan siang ini saya lupa. Tapi karena saya lihat Pak Iyal sudah berdiri, saya ingat lagi bahwa minggu ini adalah minggu di mana kita ada korban diakonia dan kedukaan. Saudara, tidak ada unsur paksaan dari kita untuk kita, nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Dalam 2 bulan ini ada berapa banyak jemaat yang masuk rumah sakit, dan kita bantu walaupun seberapa yang bisa kita bantu. Kita nyanyikan nyanyian ini dan saudara bisa bawa korban persembahan itu. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Oh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati pengorbanan saudara. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama-tama saudara, pada tanggal 22 hari Sabtu mendatang, di sini ada pernikahan. Dan kedua calon yang akan menikah berdiri di depan. Lari-lari. Karena jam telah menunjukkan jam lapar, orang mau makan. Maka kedua calon pasangan yang akan diberkati. Tadi pagi saya tunggu-tunggu putri tidak datang. Untuk Jumat pagi tidak lihat siapa yang akan menikah. Tapi enggak apa-apa, di sini berdiri nih yang akan menikah pada hari berhadapan dengan jemaat. Mungkin ada yang belum kenal. Kalau saudara belum kenal, saudara bisa ambil batu dan lempar, pasti kena. Nah, haleluya. Terima kasih, silakan saudara duduk kembali. Serangkaian dengan pernikahan pada hari Sabtu, dan hari itu akan diadakan resepsi di basement. Maka ibadah pembekalan kita majukan pada hari Rabu. Jadi semua tim pelayan, penerima tamu, kolektan, singers, anak-anak tamborin, para WL, para pemain musik diharapkan
untuk hadir dalam ibadah pembekalan pada hari Rabu malam. Karena pada hari Jumat malam, basement itu akan didekorasi, karena sesudah pemberkatan hari Sabtu, mempelai akan turun ke bawah dalam acara resepsi mereka. Nah, saudara Stefano itu adiknya pendeta Raja Arthur. Saya nggak tahu, bapaknya mungkin ahli sejarah atau pembaca buku, sampai dinamakan anaknya Arthur. Itu satu raja king yang sangat luar biasa. Maka puji Tuhan selama 8 tahun di sini, ya dia suka tidur di sini dulu. Ini gembala suka tidur di sini. Dan sekarang dia tidak tidur lagi, tapi khotbah. Haleluya. Ya, puji Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi saya berharap semua pelayan Tuhan dan jemaat bisa menghadiri acara pemberkatan nikah. Kalau undangan saya tidak tahu siapa yang mereka undang, saya juga belum dapat undangan, saudara. Walaupun saya akan memberkati, belum dapat undangan saya. Haleluya. Jadi saya mengharapkan itu. Hanya itu kemungkinan pengumuman. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tamatkan semua rangkaian ibadah kita hari ini. Maka jiwa sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Berakhirnya rangkaian ibadah kami hari ini, kami tunduk di hadapan Tuhan dan bersyukur. Terima kasih atas pimpinanmu dan terima kasih atas berkat-Mu. Pujian penyembahan kami kiranya telah menyenangkan hati-Mu dan mengharumkan tempat kediaman-Mu. Dan firman Allah telah meneguhkan dan memotivasi kami kembali dalam pengiringan kami dan pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih, dengan keyakinan kami akan pulang berbeda dengan waktu kami datang. Yang susah sudah dihiburkan, yang lemah telah mendapat kekuatan, yang sakit disembuhkan, jalan buntu dibukakan jalan, semua masalah dan persoalan mendapat penyelesaian. Umat-Mu pulang dengan kemenangan, pulang dengan sukacita, pulang diberkati oleh Tuhan. Segala usaha sumber dana pencarian diberkati, karyawan swasta, pegawai negeri, wira swasta, pengusaha, salesman, tukang kayu, tukang batu, petani, peladang, anggota guru, anggota ABRI, sopir, dokter, perawat, bantu rumah tangga, satpam, lawyers, pilot, pramugari, kepolisian, semua diberkati oleh Tuhan. Yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani Engkau, baik yang telah melayani tadi pagi, bahkan yang melayani siang ini, bahkan yang melayani sekolah minggu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami berdoa dalam rencana pernikahan Vano dan Putri, Tuhan memberkati sampai hari-harinya berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Berkati hamba-Mu saudara Arthur Tuhan, suami istri, anak mereka dan pelayan mereka di Kalimantan Timur diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saatnya hamba menyerahkan umat-Mu ke dalam kedua belah tangan Tuhan. Tuhan, ulurkanlah kedua belah tangan-Mu.
Rangkul umatmu dengan kedua belah tangan. Karena di tangan kanan Tuhan panjang umur. Di tangan kiri Tuhan kekayaan, kemuliaan, dan kehormatan. Kita mengangkat kedua belah tangan, terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah perjalananmu. Diberkatilah rumah yang kau tinggal. Diberkatilah pemerintah dan bangsa Indonesia. Diberkatilah gereja ini. Kekasih-kekasihku, terimalah rahmat dan anugerah Allah. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Roh Allah yang Kudus mengikat, menyatukan. Berikan penghiburan, kekuatan, dan kesehatan kepada kita. Dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua mengatakan amin. Kita duduk sejenak untuk saat itu.